وسبحان الله وما أنا من المشركين. تفضل أستاذ. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar. Nikmat diberikan keimanan, nikmat diberikan keislaman, nikmat dihidupkan di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan nikmat yang tidak kalah besarnya pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka talibul ilm, yakni mencoba untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kewajiban kita semua, yakni belajar agama. Dan insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalamin Sayyidil Mursalin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah masuk pada poin pembahasan, yakni akhir dari bab yang kedua, yakni babut taubah. Naam. Ada beberapa hadis yang akan kita sampaikan di kesempatan yang baik ini, yang semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, yakni hadis dari seorang sahabat yang mulia, Imran ibn Husain. Ada 3 hadis ya. Maaf. Tiga hadis yang terakhir, yakni hadis yang ke-23 dalam kitab ini. Di situ mungkin bukan 23 ya? 23 juga. Dari Imran ibn Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain al-Khuzai radhiyallahu taala anhuma. Ini sahabat yang mulia karena beberapa keluarganya itu muslim semua. Di antara tante beliau, tante bibi beliau itu seorang muslimah. Ya. Mungkin antum pernah dengar hadis tentang Nabi bertanya kepada seorang wanita, apakah engkau memiliki suami? Apa kata Nabi SAW? Apakah engkau memiliki suami? Bibinya tersebut mengatakan, iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, unzuri aina anti minhu. Lihatlah posisimu di hadapan suamimu. Fa innahu jannatuki au naruki. Karena suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Nah, itu bibinya itu beliau. Ya, Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, anna mar'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Nauzubillahi minaz zina, ya. Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu bahwa seorang wanita dari Juhainah, Juhainah ini nama kampung, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahia hubla, dalam keadaan sedang hamil. Ya. Ya, ini mengandung. Ya, artinya hubla
belum Belum besar. belum besar. Karena kalau besar itu namanya hamil. Oh, hamil itu bahasa Arab itu. Masya Allah. Ibu-ibu paham bahasa Arab itu. Apa bahasa Arabnya kalau lagi ada ngandung? Hamil. Hamil. Hamil itu artinya itu hamil itu pembawa. Pembawa. Orang yang hafal Quran dikatakan juga hamilul Quran. Jadi bahasa Arab itu artinya pembawa, yang membawa. Orang hamil kan bawa apa dia? Bawa anak dia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fisaluhu wahnan ala wahn. Dia membawa sesuatu yang berat di atas keberatan. Masya Allah ya. Ada cerita nanti insya Allah kita lanjut ya setelah cerita Masya Allah. Dahsyatnya ada doa ya. Nanti insya Allah. Kemudian, tapi hamilnya ini wanita minaz zina. Karena zina. Jadi zaman Nabi itu ada kejahatan juga. Jangan pikir orang yang hidup di zaman Nabi itu orang-orang yang nggak pernah berbuat salah. Salah itu. Ini ada yang berzina, tapi di zaman Nabi itu cuma 4 kasus perzinahan. Salah satunya ini. Ada yang lucu ya. Ada yang lucu itu seorang yang dirajam. Nah, setelah dirajam, itu dia lari. Dirajam. Dia nggak paham apa itu rajam. Akhirnya dirajam sama sahabat, dilempar, lari dia karena kesakitan. Pas lari kenceng, jauh, ada sahabat yang memang ahli panah memang, dia lempar. Dilempar, kena kepalanya, mati di situ. Apa kata Nabi? Kenapa kok nggak biarkan dia lari saja? Ya? Nah, dan bertaubat. Semoga Allah menerima taubatnya. Nah, jadi ini dalam Islam ya. Mungkin sebagian kita bilang, wih ini sadis banget Islam ini. Tapi saya yakin kalau hukuman seperti ini dijalankan, berpikir 5.000 kali orang yang berzina. Ya enggak? Nah, ada juga cerita. Ini Ustaz Firanda yang antar ini calon yang mau dirajam ini. Masya Allah. Di sana. Di sana, di Saudi. Ada seorang yang berzina, dia pembantu zina dengan bosnya, apa namanya, majikan. Nah, dia ke hakim, tanya hakim, Pak Hakim saya zina. Akhirnya Ustaz terjemahkan. Apa kata hakim? Coba kau cari hakim yang lain. Akhirnya dia ke sana lagi, sampai di sana lagi ngomong lagi, Pak Hakim saya habis zina. Disuruh lagi sampai ke 4 kalinya. Akhirnya Ustaz Firanda ngomong sama beliau ini. Ibu tahu nggak kalau orang di orang hukuman Di Arab itu dilempar batu sampai mati? Ah, gitu katanya ya. Iya. Akhirnya masih di persidangan dia bilang dipaksa Pak Hakim. Takut dia. Akhirnya disuruh pulang dia. Masya Allah. Bebas dia. Gak dirajam. Karena nggak dirajam. Kalau orang dipaksa nggak dirajam dia. Akhirnya mengaku yang kelima kali, entahlah kelima atau keempat. Dia bilang apa? Iya Pak Hakim tapi dipaksa. Ya udah kepulang aja katanya. Ya, Masya Allah. Oh, zina yang dirajam ini atas dasar kemauan, suka sama suka. Oh. Tapi itu pun al-muhsanat, orang yang sudah punya pasangan zina. Kalau belum itu bukan zina kategori. Dicambuk Oh, dicambuk. 100 kali. Kemudian diasingkan 1 tahun. Allahu Akbar. Ini kalau jalan ini luar biasa. Ya. Na'udzubillahi minaz zina. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Zina ini dosa besar jemaah. Yang efeknya itu didapatkan di dunia. Orang yang pernah berzina akan mendapatkan efeknya di dunia. Nah, na'udzubillah, ya. Kemudian di sini dikatakan faqalat, wanita tersebut pun mengatakan, ini subhanallah ya Masya Allah. Ya Rasulullah, asabtu hadda. Wanita ini yang hamil karena zina, dia mengadu kepada Nabi SAW, mengeluhkan masalahnya. Ya, para sahabat itu karena dikejar-kejar dengan dosa. Akhirnya dia sudah tidak memikirkan, ya, sudah tidak mempertimbangkan rasa sakit yang diderita, ketimbang dosa yang mengejar dia. Inilah para sahabat. Ya, nggak sangat mungkin, tapi sebenarnya kalau dia mau bertobat juga bisa. Ya, dia bertobat. Nah, maka tobatnya insya Allah diterima. Ya Rasulullah, asabtu hadda. Ya Rasulullah, berikan kepada aku hukum had. Tegakkan hukuman ke atasku. Nah, fa'aqimhu alayya. Dan itu sebagai ganjaran atas perbuatanku. Nah,
Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi SAW diam. Kemudian tanya, siapa wali ini, wali perempuan ini? Nah, dipanggil walinya. Ya, dipanggil walinya. Faqala ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepadanya. Artinya suruh dia kasih makan baik-baik, dirawat baik-baik ini anakmu. Kemudian berikan dia kesempatan untuk melahirkan ya. Fa idza adha'at fa'tini. Maka ketika dia sudah melahirkan, sudah mengeluarkan anaknya, maka bawalah kemari, bawalah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa amara biha, ya, kemudian fa fa'ala fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam fashuddat 'alaiha niyatuha. Maka Nabi SAW, maka dilakukanlah. Bapaknya ini sudah melakukan ya. Artinya dia rawat baik-baik anaknya. Kemudian dia jaga baik-baik. Mungkin diberikan makan, diberikan minum, disayang-sayangnya dan seterusnya. Fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun melaksanakan, memerintahkan untuk diikat di pakaiannya. Jadi ada pakaian khusus itu kalau orang dihukum ya. Jadi pakaiannya itu agak panjang lengannya. Kemudian diikat. Pakaiannya itu diikat. Setelah melahirkan ini berarti ya? Iya, setelah melahirkan. Nah. Allah. Fashuddat 'alaiha niyatuha. Naam. Maka Nabi SAW memerintahkan agar ditegakkan rajam kepadanya. Nah. Kemudian setelah orang tersebut dirajam, ya, di sini disebutkan summa amara biha farujimtu. Farujimt. Maka orang-orang pun mulai merajam wanita ini, dilempar sampai mati. Sampai sekarang ya, itu masih ada, masih berlaku di Saudi, ya. Nah, summa shalla 'alaiha. Kemudian Nabi SAW pun menyolati orang tersebut. Jadi orang yang meninggal karena had itu tetap ya diberikan haknya, yakni disolati. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepada Nabi SAW, tusalli 'alaiha ya Rasulullah. Ya Rasul, apa kau mau solati orang yang telah berzina? Ya, apa kau mau solati orang yang sudah berzina? Maka Nabi SAW mengatakan, wa qad zanat. Nah, dan dia sudah berzina. Qala laqad tabat taubatan. Sungguh dia telah bertaubat wahai Umar. Ini Umar, Masya Allah, bukan karena kebencian ya, tapi karena Umar itu orang yang warok, tinggi waroknya, kehati-hatiannya. Nah, terkadang apa yang beliau lakukan itu disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga tidak disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ketika Nabi menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Nabi mau solati. Bahkan kain Nabi SAW itu diambilkan untuk kain kafan Abdullah ini, gembong munafik ini. Pas Nabi mau takbir, turun ayat. Tegur Nabi SAW. Masya Allah. Jangan disolatin. Iya, jangan disolatin. La taqum fihi abada. Jangan kau solati dia selama-lamanya. Ya. Nah, maka ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Umar sudah ngomong, "Iya Rasul, enggak mau solati dia. Gembong munafik." Apa kata Nabi SAW? Tidak, saya tetap solati dia. Ya. Allah dengar Umar berarti. Dibenarkan Umar bin Khattab. Ketika juga Umar itu dapat tawanan perang Nabi pertama kali, perang Badar. 70 orang ditawan. Nabi berembuk, "Gimana menurut antum ini tawanan ini?" "Gimana ya Rasul, kalau kita barter saja. Kita kan ada juga yang ditangkap. Ada yang lain enggak, kita aja bayar." Kan? Masing-masing bayar untuk ini. Cuma lumayan ya Rasulullah. Abu Bakar juga berpendapat seperti itu. Umar ini dari tadi mau ngomong ini Umar. Mana Mar? Kalau saya Rasul, masing-masing kita bunuh keluarga. Ya kan? Antum kan Rasulullah kan ditangkap, menantunya Nabi ditangkap dengan pamannya Nabi. Istrinya, anaknya, suami anaknya Nabi ditangkap waktu itu. Dengan pamannya Al-Abbas ditangkap juga. Ya, itu urusan antum itu, bunuh juga. Anak yang dari Bani Adi, saya juga bunuh dari Bani Adi. Suku ini dia juga bunuh. Jadi masing-masing kita tidak ada yang tuntutan dari suku-suku yang lain. Dibunuh-bunuhin, menurut Umar suruh bunuhin semua. Gitu. Iya, Umar penggal semua ya Rasulullah. Kita nggak boleh punya tawanan perang. Tapi Nabi setelah dengarkan Umar, itu Nabi minta lagi yang lain. Antum bagaimana? Saya Rasul minta bayar aja. Iya.
Iya, lebih mending, kita lebih menang. Akhirnya Rasulullah SAW itu berhenti di pendapat itu. Iya, coba. Umar diam ketika itu. Pagi harinya, setelah kejadian itu, Nabi dan para sahabat itu menangis. Di antaranya Abu Bakar menangis. Ditanya sama Umar, kenapa? Sekiranya turun azab itu, semua kita akan kena dan Umar selamat. Dibenarkan Umar bin Khattab. Jadi terkadang itu kencang itu bagus juga ya. Terkadang kencang itu dibutuhkan juga ya. Padahal Umar ini, kalau kita bahaya ini Umar. Masya Allah, yang bunuh siapa? Masing-masing keluarganya. Ada yang ketangkap sepupunya antum yang bunuh, jangan yang lain. Antum punya apa di sini? Saya punya sepupu di sini, saya punya adik di sini, saya punya kakak. Bunuh penggal mereka semua. Ya. Nah, ini sepintas cerita. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ini kenapa tidak aku menyolati? Dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah, lawasi'athum." Wahai Umar, sekiranya taubatnya si perempuan ini diambil dan dibagikan kepada 70 penduduk kota Madinah, maka lawasi'athum, sungguh mencukupi. Masya Allah. Begini luar biasanya ya, taubat seorang wanita ini. Wa hal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Lihat Nabi SAW, lihat. Ya. Makanya di sini asyahid di sini yang kita ingin ambil pelajaran besar di sini bahwa yang namanya taubat itu merupakan amalan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan kita sudah baca kan, sekiranya tidak ada orang yang berdosa, apa kata Nabi SAW? Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan ganti kalian dengan kaum yang baru. Ya, kaum yang baru yang akan berdosa, tudnib, kemudian watukfar. Kemudian mereka beristighfar kepadaku. Lihat, dan aku ampuni. Saking besarnya itu pahala orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya para ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih afdal? Antara orang yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, ataukah pernah berdosa kemudian bertobat? Ada ulama yang mengatakan, tentu yang lahir nggak pernah berbuat dosa lah, ya nggak? Betul nggak? Setuju? Kata Imam Ibnu Qayyim, nggak. Yang lebih afdal itu yang dulu penuh dengan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kira-kira ini lebih utama? Karena ada amalan yang besar ini. Apa itu? Dia mengakui dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pengakuan dosa itu merupakan pahala yang sangat besar. Kita masih ingat nggak Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Kenapa Nabi sebut ini Sayyidul Istighfar? Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang baca ini di pagi hari, muqinan biha, dia yakin kandungan-kandungannya meninggal sebelum asar, pasti masuk surga. Siapa yang baca di sore hari, yakin dengan kandungannya, maka meninggal sebelum pagi, pasti masuk surga. Ada apa? Para ulama teliti, oh ternyata ini. Di akhir dari hadisnya apa katanya? Apa kata orang ini yang membaca ini? Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, semua nikmat yang ada padaku itu darimu. Wa abu ubidzambi, adapun kesalahan, dosa, keburukan itu dari saya. Lihat. Langsung dibagi di sini. Nikmat semua dari Allah. Kejahatan dari saya ya Allah. Baru dia minta maaf. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena tidak ada zat yang maha mengampuniku kecuali dirimu. Di sini letak kemuliaannya. Ya, ternyata memohon ampun kepada Allah, mengakui dosa kepada Allah itu amalan yang sangat besar. Makanya ini bab taubat, bab yang sangat luar biasa. Dan seorang muslim, apalagi kita alhamdulillah sudah belajar, maka jangan pernah kering lisan ini dari istighfar. Ya, antum mungkin jalan, antum mungkin cukur, nggak apa-apa, sambil istighfar. Astagfirullah. Pasti orang ini ngapain ya? Jangan-jangan ada apa-apa ini. Astagfirullah. Tapi nggak apa-apa ya, ini amalannya orang-orang saleh, ya, ini beristighfar kepada Allah. Dalam hadis kan sudah kita sebutkan bahwa Nabi SAW itu sampai lebih dari 70 kali. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sampai 100 kali, mi'ata marrah. Nah, ini Nabi SAW 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, yakni dari Ibnu Abbas
Ini bukan cuma dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik juga. Radhiyallahu ta'ala anhum. Ini sebaya ya. Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas dengan Anas bin Malik. Ini ketika perang Uhud, ya, perang Badar, itu mau ikut juga. Sampai jenjit-jenjit. Suruh pulang sama Nabi. Pulang. Kalian semua pulang ya. Masih kecil, Masya Allah. Lihat semangatnya para sahabat, ikut perang. Padahal kalau kita kan, Alhamdulillah Ustaz. Nggak jadi ikut perangnya. Masya Allah. Dia nggak, nangis pulang. Ya, nangis. Nabi kan, ini pulang. Ente pulang. Sampai itu sahabat jinjit gini, jinjit. Tapi dikenal sama Nabi, pulang. Nangis dia bawa pulang, nangis. Masya Allah. Gak sama orang sekarang. Alhamdulillah. Ya Allah. Masya Allah. Aman ya. Masya Allah. Sahabat enggak. Sahabat itu cinta dengan akhirat. Kalau kita sudah paham tentang hakikat dunia dan indahnya akhirat, itu dunia ini gimana ya? Rindu dengan akhirat. Karena senikmat-nikmatnya hidup di dunia itu pasti ada nangisnya, Pak. Betul enggak? Pasti itu. Biar dia mobilnya berlian emas, pasti pernah merasakan kepedihan. Pasti itu. Ya. Makanya para ulama itu sudah rindu ingin bertemu dengan akhirat. Kenapa? Nikmat yang sebenarnya. Semalam waktu kita kajian di Cikarang, kita kan cerita tentang potensi manusia ini untuk berbuat dosa. Terus ada di antara jamaah itu nyeletuk, ya enaknya Ustaz hidup di zaman Nabi katanya ya, hidup di tanah haram. Saya bilang, akhi, yang nggak ada kesempatan berbuat dosa itu cuma di sorga. Selama di dunia, wah jangan. Masya Allah. Anda ceritakan tentang proses haji. Itu orang proses haji banyak yang ini juga, culas juga ya. Nah, Masya Allah. Jangan bilang di tanah haram hidup di zaman Nabi. Jangan seperti itu, akhi. Jangan sampai kita hidup di zaman Nabi, terus kita berdiri di barisan siapa? Abu Jahal ternyata, ya Allah. Nabi lawan kita. Ya, naudzubillah. Ya, makanya bersyukur hidup di zaman sekarang. Alhamdulillah, nikmat. Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Kita kembali. Wa an ibni Abbasin wa Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga ya sahabat yang mulia. Ibnu Abbas ini lautannya ilmu. Sahabat yang menempati posisi pertama dalam ilmu tafsir. Jadi kalau Ibnu Abbas yang sudah bilang, insya Allah nggak meleset. Karena pernah didoakan khusus oleh Nabi SAW. Nabi katakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia agama dan ajari tafsir kepadanya. Makanya Ibnu Abbas itu kalau nafsir itu, lebih tajam dari silat ya. Masya Allah. Boleh tafsirkan itu tajam banget, Masya Allah. Ya. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW, juga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik ini anak dari sahabat juga. Ibunya sahabat. Istrinya Abu Talha. Siapa namanya? Ummu Sulaim. Ya. Beliau. Rumaisoh. Nah, itu. Itu ibunya. Ibunya siapa? Anas bin Malik. Makanya Abu Talha ini bapak tiri Anas bin Malik. Wah, ini kalau saya cerita lagi kisahnya luar biasa ini. Ya, ini ibunya ini sering-sering diturunkan ayat tentang beliau. Masya Allah. Makanya antum kalau jangan deh ambil anak saya namanya Ummu Sulaim. Ya, antum tidak usah lah, cari nama yang lain. Makanya sekarang saya sudah pensiun, cariin nama buat orang. Saya sendiri, aduh, siapa lagi namanya anak saya yang mau lahir ini? Udah keluar semua ide-idenya. Diambil sama, Ustaz, ini anak mau lahiran, Ustaz. Waduh, siapa namanya? Iya, anak juga mau lahiran ini. Anak biasa antum kasih Khadijah aja. Udah ada, Ustaz. Aisyah kalau gitu. Aduh. Ternyata anak punya stok, nanti kurang ini stoknya. Insya Allah. Seperti itu, akhi. Jadi beliau meriwayatkan dari Nabi SAW, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, "Law anna libni Adam wadiyan min dhahab." Ini Nabi SAW mengatakan, seandainya
andai kata anak cucu Adam itu diberikan satu lembah emas sebanyak satu lembah. Masya Allah. Ini satu lembah ini luar biasa ya. Ahabba ayyakuna lahu wadiyani. Maka ini sifatnya manusia. Apa itu? Tidak ada yang bisa memenuhi hajatnya. Maka dia ingin lagi dia. Ya, dia ingin lagi pasti. Wadian, dua lembah lagi. Walan yamla fahu illa turab. Dan tidak ada yang bisa menutupi keinginan itu kecuali setelah mulutnya tersumpal dengan tanah. Apa maksudnya itu? Mati. Jadi yang namanya manusia itu wajar kalau pakai mobil kayaknya jual aja deh. Baru 3 bulan kita pakai. Itu tetangga udah punya mobil baru. Masya Allah ya. Udah punya handphonenya udah 14. Berapa sekarang? Terakhir. 13 ya? 14 ya? Pak ini 14. Yang plus dong. Kan baru ini. Ya udah itu teman sebelah. Kalau arisan, para udah keluarin semua. Masya Allah. Itu wajar itu. Apalagi wanita. Ya, jangan kesinggung ibu-ibu ya. Nah, tasnya rame-ramean kan? Biasa kan gitu, rame-ramean. Apa kalau arisan, dia nenteng tas Hermes, Masya Allah. Yang ratusan juta, Masya Allah ya. Itu wajar sebenarnya. Ya, tapi wajar bagi orang awam. Orang yang berilmu enggak. Orang berilmu enggak gitu. Nabi SAW, ini doa yang saya juga masih agak susah baca doa ini. Nabi itu doanya sering-seringnya Allahumma ja'al rizqan ali Muhammad qufan. Ya. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, berikanlah rezeki kepada keluargaku itu berkecukupan. Cukup aja. Nggak usah banyak-banyak. Cukup aja deh. Ini doa sampai sekarang juga saya belum amalkan ya. Masya Allah. Utamanya kalau minum air zam-zam kan, itu doanya Ibnu Abbas itu Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang luas. Saya kalau baca doa ini kayaknya belum saya amalkan doa ini. Masya Allah. Tapi seperti itu Nabi SAW. Kenapa seperti itu? Karena Nabi SAW paham betul tentang rezeki ini, harta. Nggak ada, ya ribet juga, banyak, biasa orang kufur juga. Ya, makanya ya istilahnya manusia kan alhaakumut takatsur. Nggak sedikit orang, bahkan yang sudah ngaji alhaakumut takatsur. Mereka saling berlomba dengan yang namanya harta. Apalagi kalau bertetangga seperti ini kan, Masya Allah. Ngumpul bareng. Pak, tolong difotoin dulu. Dia pegang lagi fotonya. Wih, 14 ini, Masya Allah. Akhirnya nggak jadi moto dia lihat sudut-sudutnya. Udah ya Pak ya? Belum. Oh iya. Baru dia foto. Pulang di rumah lapor sama suaminya. Pak, tuh tadi suruh moto ini tuh ya udah besok insya Allah. Manusia begitu. Lahir 14, 15, 15 setengah, 16, 17. Ingin terus seperti itu. Alhaakumut takatsur. Kapan selesainya itu? Hatta zurtumul maqabir. Seperti Nabi SAW katakan ini. Ya. Ya. Kata Nabi SAW, wa illam yamla fahu illa turab. Tidak ada yang bisa menghilangkan ini kecuali tanah ini. Makanya ada ini, apa namanya? Ada hubungannya, korelasinya, ingat mati. Makanya kepala keluarga itu, ya istri bagusnya itu diajak rekreasi. Kuburan. Ke kuburan ya. Nabi itu sering ke kuburan. Bahkan sering diajak. Tapi di Saudi itu ya pendapat yang mereka pegang itu perempuan nggak boleh ziarah kubur. Walaupun pendapat yang lebih kuat insya Allah boleh ziarah kubur. Ya, boleh ziarah kubur. Wanita maupun laki-laki. Sama. Nabi SAW katakan, Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul maut. Ziarah kuburlah kalian seluruhnya, semuanya. Karena itu bisa mengingatkan kalian akan kematian. Makanya ya, ajaklah istri ya, kalau bisa diajak kemana? Kuburan ya. Masya Allah ya. Ya saya sering begitu Pak, ajak istri ke kuburan. Nah, karena itu bisa mengingatkan dia akan akhirat.
Sampai di sana kan bisa ditakut-takutin dikit lah ya. Iya, ditakut-takutin dikit supaya ada rasa takut. Karena nggak ada manfaat kalau kita bawa aja ke sana, terus dia bawa handphone gimana? Ya kan? Dia sambil WhatsAppan, iya Pak ya, iya ya, Masya Allah. Nggak ada manfaat juga. Jadi kalau sambil ditakut-takutin nggak ada masalah ya. Itu saya rasa lebih baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hal yang sangat penting. Bahkan dalam agama kita itu tidak boleh kita melihat ke atas kalau yang namanya dunia. Ya. Ini wasiat Nabi, ini tips kalau mau hidup itu nikmat. Dalam perkara dunia, lihat ke bawah. Akhirat, lihat ke atas. Jangan kebalik, dunia ke atas, agama ke bawah. Mana Pak? Ya Alhamdulillah, udah hafalannya baru 3 surah Ustaz. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dikit banget Pak. Iya, daripada itu 2 surah aja Ustaz. Itu salah itu. Kan? Dia ngelihatnya ke bawah, itu salah itu dia. Itu Ustaz, ya cuma 2. Alhamdulillah 3 Ustaz. Alhamdulillah. 4 dengan inna ataina. Masya Allah. Salah, kebalik. Harusnya agama itu lihat ke atas. Si fulan Masya Allah. Dia umurnya masih 30 tahun. Saya udah 40 tahun. Dia berapa hafalnya? Udah 3 juz umpamanya. Anak masih, setengah juz. Kejar. Dalam masalah dunia, Nabi SAW katakan, ya, ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ya, ini diriwayatkan oleh beberapa para sahabat. Nabi katakan SAW, ayanzuru ila man huwa duni wala anzuru ila man huwa fauqi. Nabi SAW memerintahkan kepada kami, para sahabat mengatakan, untuk melihat ke bawah dalam masalah keduniaan. Ya. Kalau masalah yang namanya akhirat, maka melihat ke atas. Untuk apa? Untuk bisa mensyukuri nikmat. Kalau kita mau mensyukuri nikmat, gampang, jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Lihat ke bawah kita. Ya, ada orang yang sehari itu 2 kali makan. Betul nggak? Ada orang 2 kali makan. Saya beberapa pekan yang lalu sebelum saya ke Jakarta ini, saya sempat safari dakwah ke pelosok. Ada itu hampir beberapa kakak itu sudah 2 hari nggak makan beras. Bukan karena diet ya, bukan vegetarian, nggak. Karena memang nggak ada beras, nggak ada fulusnya. Masya Allah. Ya teman-teman dari PLN itu dan beberapa teman-teman di media sosial itu kami galakkan donasi untuk bawa ke sana. Masya Allah. Kita tiba itu langsung dimasakin sama dia. Masya Allah. Dimasak tempat. Allahu Akbar. Coba antum pikirkan jamaah. Masih ada saudara-saudari kita yang nggak makan beras 2 hari. Nggak makan beras. Bukan karena vegetarian. Karena memang tidak ada beras. Yang mereka makan itu apa? Yang labu siang. Tahu labu siang ya? Dia masak dengan daun-daunnya, Masya Allah. Dia makan itu. Labu kuning dia makan. Memang sehat sih. Tapi dengan perasaan yang nggak seperti kita. Mungkin vegetarian ya. Nggak. Masya Allah. Saya tersentuh sekali ya, Masya Allah. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita ingat selalu ya, supaya kita bisa mensyukuri nikmat ini. Ada uang yang antum belanja, istilahnya ada uang yang antum bisa belanja, antum berpikir pasti masih ada saudara-saudari saya yang punya kurang lebih dari saya. Ya. Saya masih ingat ya, waktu pertama kali saya menikah, yaitu 2005. Masya Allah. Gaji ketika itu 350.000. Masya Allah. 350.000. Yang pas-pas banget, Masya Allah. Pas-pasan banget. Kita juga mau minta tambah dari siapa ya. Kita cuma digaji di masjid ya, dikasih duit di masjid. Masya Allah. Tapi setelah saya berjalan hampir setahun, ada teman saya kenalan di masjid. Ini teman ini, Masya Allah, beliau serabutan kerjanya. Nah, ini cerita-cerita di masjid. Apa usaha nih Pak Ustadz? Yang ini ada tawarin jual buku di depan masjid. Kalau antum ada waktu bisa. Ya tiap Jumat dia menik. Saya cerita-cerita dengan beliau. Ternyata penghasilannya itu 5 sampai 7.000 per hari. 5.000 sampai 7.000 per hari. Itu berapa per bulan itu? 200 ribuan. Coba antum perhatikan. 7.000 akhi.
Saya kira ini sampingan ini jual buku ini. Ternyata ini sudah yang dia pakai untuk makan, istrinya ada anaknya juga satu. Saya baru sadar. Selama ini hampir setahun saya berpikir kayaknya saya yang paling sengsara di dunia ini. Ya Allah, kayak saya yang paling sengsara di dunia ini. Ternyata ada Allah kirimkan kepada saya untuk menjadi penghibur saya. Bukan berarti saya bersenang-senang atas dia. Oh, Masya Allah, antum celaka, antum saya lebih enak ya enggak. Tapi ini Allah sadarkan saya. Bahwa apa? Bahwa masih ada saudara-saudari kita yang lebih di bawah kita. Maka ini hal yang sangat penting untuk kita adakan dalam diri kita. Agar nikmat itu betul-betul terasa. Ya, karena nikmat tidak akan terasa tanpa kesyukuran. Nikmat tidak akan terasa. Ada orang gajinya 100 juta per tahun, per bulan. Ada enggak? Banyak. Saya waktu ngajar di instansi BUMN, ya saya ngajar di sana di Makassar. Saya waktu itu alhamdulillah ketemu dengan 04-nya. 04-nya di situ. Saya nggak sebut instansinya ya. Nah, saya main-main tanya, kan hujan deras kan? Saya tanya, cerita, kan akrab sama beliau. Terus saya tanya, Pak maaf ini Pak, agak ini privasi pertanyaannya. Ya kenapa Ustadz? Ini kan nggak ada orang Pak. Iya. Kira-kira kalau BUMN itu berapa gajinya per bulan Pak? Ketawa-ketawa dia, alhamdulillah cukup lah Ustadz. Insya Allah. Ya cukupnya gimana Pak? Sebut dong nominalnya. Dia tunjuk salah seorang pejabat di BUMN itu gajinya sampai 500 juta per bulan. Saya sampai berpikir, ini berapa bulan saya dapat, berapa tahun saya dapat 500 juta per bulan ini. Dia sebulan 500 juta. Itu gaji pokoknya. Jadi kira-kira berapa per bulan dia dapat itu? Kalau gaji pokok 500 juta ya, tahulah. Itulah ya, Saya berpikir la haula wala quwata illa billah. Terus di awal tadi saya bilang, pas, ya adalah Ustaz, cukup lah Ustaz. Saya bilang, oh 500 juta ya cukupnya dia ini. Saya kalau 500 juta nggak tahu, saya kayaknya nggak ngajar lagi. Lupa dengan kajian kayaknya saya. Naudzubillahi min dzalik ya. Saya bilang, ya Allah, lihat jemaah. Itu 04 loh. Belum yang 01, 02, 00 belum 00. Ya. Belum yang 00. La haula wala quwata illa billah. Makanya yang kita ingin sampaikan kepada ikhwan semua ya, bahwa nikmat kita syukuri. Semakin kita bersyukur, maka semakin Allah berkah itu. Semakin bermanfaat itu rezeki. Dan ingat, kesyukuran ini bukan cuma ucapan alhamdulillah. Yakni kita semakin taat sama Allah, semakin dermawan sama orang, semakin terbuka sama orang, semakin besar empati kita terhadap orang. Ini yang diinginkan. Karena Nabi SAW mengatakan, khairukum anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik dan antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Ya, ini pesannya. Nah, terakhir hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ada apa di sini sebenarnya? Kenapa Nabi sisipkan kalimat ini di akhirnya? Ternyata banyak-banyak orang yang berbuat dosa itu karena apa? Yang banyak bergelimang dengan harta. Betul enggak, Pak? Semakin sedikit fasilitas, itu semakin susah untuk bermaksiat itu. Iya kan? Semakin susah. Orang mungkin dulu berzinanya, waliyadzubillah, mungkin di pinggiran sawah, ya. Di apa gitu. Sekarang kan hotel banyak. Bebas orang sekarang buka hotel. Apa namanya kalau gitu? Iya, gitu. Semakin mudah. Iya kan? Bahkan ada orang, tidak sedikit orang berzina dalam mobil. Ya enggak? Bisa nggak orang zina di becak, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ketahuan dia. Tapi kalau di mobil bisa dia. Lihat, di sini ini hikmahnya. Pelajaran besar ini buat kita. Nabi tidak mungkin menyisipkan ini kalau nggak ada apa-apa. Nabi katakan apa? Terakhirnya, wa yatubullahu ala man tab. Dan Allah akan menerima taubat seorang hamba apabila dia mau bertaubat. Korelasinya apa? Korelasinya? Ya ini orang yang banyak harta, Pak. Banyak kemudahan yang didapatkan. Banyak usaha yang dia punya. Hati-hati. Itu syaitan siang malam itu bekerja untuk menggelincirkan kita. Karena semua fasilitas yang kita manfaatkan itu bisa dikendarai oleh syaitan. Bisa dikendarai oleh syaitan. Ya, maka
persempitlah ruang syaitan untuk menggelincirkan kita. Kalau tidak perlu, nggak usah dibeli. Nggak usah dibeli. Kalau nggak perlu. Kayak umpamanya saya sering nasihatkan sama teman-teman yang bukan pengusaha lewat online, itu nggak usah punya online. Paham maksud saya? Kecuali itu pengusaha ya. Nggak usah punya Instagram, nggak usah punya Facebook. Kalau antum bukan pengusaha, nggak usah punya gitu-gituan. Kecuali memang dimanfaatkan untuk itu. Maka saya biasa anak-anak kecil, itu anak saya sudah SMA Pak, udah 17 tahun. Itu belum punya handphone. Bukan karena, ya salah satu juga mungkin terbatas keuangan. Ini sombong banget ini Ustadz ini. Bukan karena tidak ada duit. Iya, alhamdulillah bisa belikan. Tapi itu yang saya pikirkan. Ya, jangan sampai dia buat akun Facebook lah, Insya Allah. Jadi enak. Kalau dia mau chattingan sama temannya, ada uminya yang lihat. Nah, chattingan sama siapa? Lihat. Masya Allah. Jadi berdua dengan istri. Handphonenya itu berdua. Anak saya dengan istri saya. Berdua dia handphone. Jadi nggak macam-macam insya Allah. Dan ini salah satu di antara bentuk pengawasan kepada anak. Ya, nanti insya Allah nanti Habib belikan. Iya, udah 17 tahun nih. Coba antum pikir, sekarang anak SD aja punya akun TikTok. Masya Allah. Ya enggak? SD la haula wala quwata illa billah. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi sekarang kita hidup di zaman seperti ini. Ya, makanya teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian, ini pesan di siang hari ini dan semoga bermanfaat. Kita habiskan hadisnya yang terakhir, yakni hadis yang terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tersenyum atau tertawa. Ya. Ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Yakni ada dua orang yang saling menghunuskan pedang. Saling ingin membunuh. Ya. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Yang satu berhasil membunuh temannya yang satu. Naam. Yadkhulani al-jannah. Tapi kedua-duanya masuk surga. Subhanallah. Gimana ceritanya ini Ustaz? Allah tertawa melihat dua orang yang ingin saling membunuh. Dan salah satu di antaranya berhasil membunuh temannya. Tapi kedua-duanya masuk surga. Ini teka-teki ini. Gimana caranya? Ternyata Nabi SAW mengatakan, yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtal. Yang satu si A ini membunuh si B dan meninggal dalam keadaan berjihad. Paham? Jadi ada perang antara kafir dengan mukmin, ya. Ya mukmin ini meninggal. Tapi ingat ya, jihad syar'i ya, bukan jihad-jihadan ya. Bukan bom bunuh diri ini, enggak ada bom bunuh diri. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian dengan berjalannya waktu, si pembunuh ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayuslimu, dan beliau pun berislam dengan baik. Fayustashhadu, maka beliau pun terbunuh di medan jihad. Nah, gitu ceritanya ternyata. Ya, jadi dua orang yang awalnya perang, si mukmin ini meninggal di tangan si kafir ini. Meninggal, dan orang yang meninggal di jalan Allah syahid, surga. Ini tinggal dia yang sudah membunuh ini, berjalan waktu, akhirnya dia bertaubat kepada Allah dan menjadi seorang muslim. Meninggal juga di tangan orang kafir berikutnya, dan dia pun masuk surga. Akhirnya ketemu di surga ya. Antum di sini ya? Antum yang dibunuh saya, iya. Anak udah taubat akhirnya, Masya Allah. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kedua-duanya ini sahabat. Sini qatil namanya. Anaknya Nabi Adam yang membunuh siapa namanya? Habil dan siapa yang membunuh? Qabil. Ingat ini qatil. Kaidahnya qatil, qabil. Paham ya? Si yang membunuh itu Qabil. Nah, alhamdulillah ya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai pembahasan kita dari taubat dan ternyata tidak sampai di pembahasan sabar ya. Ya namanya saya sabar, antum sabar. Nah, bulan depan kita bahas insyaallah ya. Semoga Allah menambahkan kepada kita nikmat istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan manfaat atas apa yang telah kita dengarkan bersama di siang hari ini, dan tentunya ucapan yang baik untuk sahibul hajah ya, sahibul bait, fajazahumullahu khaira
khairan jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas ya beliau yang telah mengadakan kajian ini, na'am, dengan balasan yang baik tentunya, wa barakallahu fih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau. Wa zadahumullahu ilman wa rizqan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.